watak yang keras dan berseberangan ketika dianya sendiri itu halus gitu, Bu. Jadi yang pertama bagaimana menghadapi letupan dua koleris, yang satu bagaimana bertahan dengan pasangan yang wataknya keras dan pemarah, sementara dia sendiri yaitu sangat halus dan nggak suka dimarah-marahin. Ya. Gitu, satu Bu. introvert, yang satu ekstrovert. Betul, Bu. Oke. Itu dulu. Ini sering juga ada beberapa juga watak yang suami istri ada bagian dari kepingan wataknya sama-sama koleris nih. Ini yang paling berat ini kalau koleris ketemu koleris. Ya. Kalau ketemunya lagi dua-duanya dalam kondisi fit atau positif, ini asik. Suami istri yang koleris pasti punya perusahaan besar. Karena dua-duanya senang kerja. Tapi kalau lagi pada nggak fit dia, ya lagi nggak waras dia, ini tadi yang istilahnya letupan koleris, ini saingan. Siapa yang korban? Nanti anak biasanya. Ya, satu, bapak kamu begini, ibu kamu kayak gitu biasanya. Ya, jadi kalau begitu gimana? Ya tentu harus salah satunya ada yang ya stop dulu untuk tenangkan diri. Yang mana? Ya terserah. Boleh istri, boleh suami, tapi yang pasti yang belajar. Karena kalau yang belajar pasti ngerti, oh dia kolerisnya lagi, kelemahannya lagi naik nih. Ya. Oh oke, aku ada kolerisnya juga. Ini aku yang harus tenang. Nah gitu. Bisa jadi yang paling sering belajar kan istri ya. Jadi istrilah yang langsung diam dulu, tenang. Karena nanti akan ada lagi tips untuk adab ya berbicara pada suami yang koleris, itu ada lagi sebetulnya. Hanya memang karena dulu tenang ya, koleris yang lebih tawadu yang dia diam dulu namanya gitu. Karena dia sudah mulai belajar bahwa oke, aku koleris, dia koleris, kalau aku hantem ini habis kita semuanya. Ya, karena apa? Karena kekuatannya pada saat dia muncul dua-duanya kekuatan itu bisa punya perusahaan besar masing-masing, lebih dari satu berarti. Ya, oke. Kemudian bagaimana nih soal kalau yang satu introvert, satu ekstrovert? Ya? Satu pertama adalah yaitu tadi kita belajar kayak gini dan diulang-ulang. Karena konsep kayak gini akan tambah paham kalau kita ulang. Kita ulang lagi, kita diam dulu sebentar, ulang lagi. Itu pertama ya. Kemudian kedua, terimalah bahwa introvert itu pasangannya ekstrovert. Gitu. Ekstrovert pasangannya introvert. Itu yang disebut soulmate. Itu harus kita terima dulu konsep ini. Karena kalau tidak akan mendapati kekecewaan terus. Sampai saya suka berkelakar ya. Ada istri misalnya introvert. Sampai pun dia mau ganti suaminya, dapatnya juga sama. Dapatnya sama. Namun ada hal-hal juga yang kita bisa menilai. Ya, oke lah, memang dapat ekstrovert. Tapi kalau dia KDRT atau misalnya ya drugs abuse misalnya, atau dia melakukan pelecehan-pelecehan yang lain, nah itu lain lagi itu. Itu kita mengambil keputusan untuk berpisah karena penyimpangan-penyimpangan itu. Bukan karena wataknya dia gitu. Tapi kalau misalnya dia keras atau tadi istilahnya ekstrovert tanpa embel-embel penyimpangan, maka itu hanya bisa disiasati dengan belajar dan memahaminya. Selebihnya nggak bisa diapa-apain. Ya, apakah kita harus kasih tahu dia bahwa iya boleh, cuman caranya yang santun. Ya, nah, kalau istrinya yang introvert punya suami ekstrovert, saya lah ini ya pragmatis asli nih dengan koleris asli, itu ngasih tahunya bahwa ada konsep watak itu betul-betul harus ya kita minta waktu. Karena itu lagi cara bicara pada laki-laki begitu ya. Aku mau minta waktu 15 menit aja. Nanti malamnya jam 8 malam aku mau cerita tentang konsep watak misalnya. Ya. Oke. Jadi saya ngomong langsung 15 menit. Ya, aku baru belajar ini tahun 99 saya ingat Pak. Ada konsep watak begini. Aku baru tahu bahwa aku pragmatis, orang damai, aku baru tahu kamu orang koleris, ternyata kita soulmate. Maaf ya, kemarin aku ngeluh melulu. Kenapa? Kamu terlalu ngatur aku. Baru masuk ke situ. Dan only 15 minutes selesai udah. Makasih ya. Suami saya mikir gitu. Oh, gitu.
Sejak saat itu dia malah tidak menekan saya. Karena diperkenalkan dengan konsep watak. Dan sejak saat itulah saya boleh tidur siang. Tadi aja nggak boleh tidur siang. Dan kalau saya tidur siang memang nggak marah, cuman matanya itu loh. Dia seolah-olah kayaknya, kamu sia-siakan waktu saja tidur siang gitu ya. Padahal saya cuma lele aja, paling setengah jam, 1 jam. Dianggap buat dia itu membuang waktu. Karena orang koleris kan kerja gitu kan. Tapi setelah kita perkenalkan konsep ini, dia malah mengerti. Oh, seperti itulah kira-kira ya kalau nanti misalnya mau diterapkan konsep ini. Ya, tapi terima dulu bahwa itulah soulmate-ku. Oke, Mas. Oh ya, ini ada sebuah pertanyaan yang pertanyaannya dikemukakan ketika awal-awal Bu, ketika masih gitu. Bagaimana cara menerima perbedaan. Jadi lumayan general dan sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita yang di sini dikelilingi oleh society yang lumayan liberal ya Bu ya. Jadi ini pertanyaannya saya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya nih tentang maraknya LGBT dan menerima perbedaan. Nah, bagaimana mengcounter pencucian otak untuk menerima LGBT yang dilakukan di sekolah-sekolah dasar di sini dengan alasan harus menerima perbedaan. Ini sebagai background sedikit ke Ibu ya. Jadi kalau di sini dari TK sampai high school itu ya konsep pasangan ya seperti konsep LGBT ya Bu. Jadi tidak ada perbedaan gitu. Bagaimana nih kita dari pandangan betul. Itu saya sering banget dapat berita seperti itu ya. Dan sesungguhnya sebetulnya saya kan juga ngurus LGBT ya selama udah 6 tahun lah ya, membantu korban-korbannya, dan korban-korban juga bercerita sebetulnya ya. Nah, tentu karena kita keluarga Muslim ya, kita punya guidance, itu yang kita perkenalkan sama anak-anak. Saya juga begitu sama anak-anak, ini guidance-nya ini nak. Ya. Guidance aslinya dari mana? Dari Quran. Ini ceritanya Nabi Lut. Ini ayatnya ini. Baca bareng yuk. Baca bareng. Tapi karena anak sekarang adalah anak yang tidak suka dibungkam, maka kita perkenankan juga dia menyampaikan dia punya opini. Karena mungkin dapat juga dari sekolah gitu. Maksud saya, di Indonesia saja yang tidak diberikan tentang masalah LGBT dari TK sama high school ini, mereka saja sudah memberikan opini bahwa itu hak mereka, Bu. Ya kan? Apalagi yang di sana gitu. Saya waktu mereka bilang hak mereka, ini juga ketar-ketirin, tangtung juga. Tapi harus tahan diri untuk tidak melabrak, itulah sabar tadi. Terus saya tanya lagi, kalau menurut terutama anak saya yang bungsu tuh, dia ini banget ya, dia ini banget vokal, jujur gitu, dan kasih kesempatan dia cerita. Ya, karena kasihan juga ya Bu, dia tuh kan pada semuanya orientasinya berubah. Ya, dan berubahnya orientasi seksualnya ada alasannya, karena kekecewaan dari orang tuanya, kekecewaan dari orang yang dia taksir, kemudian orang itu menolaknya, kekecewaan. Artinya saya ngerti bahwa anak-anak yang beropini tentang ya kasihan juga orang-orang LGBT ini karena ada kekecewaan, paling enggak dia ngerti sebab akibat. Jadi artinya anak-anak kita ajak diskusi, tapi sekali lagi sabarlah. Yang penting sampaikan ini konsepnya begini ya nak, ya ini dasarnya begini. Dan pada saat dia ada opini ya kita dengarkan supaya dia tidak memendam, karena kalau dia memendam ya, dia nggak berani ngomong sama kita, ini lebih bahaya. Jadi biarkan dia cerita. Nanti lama-lama dia bilang, salah juga sih Bu, apa enaknya ya sejenis itu, dia sendiri ngomong gitu. Ya. Dan ketahuilah dari hasil konseling panjang lebar sekian tahun ini, ya pasangan yang sejenis itu membosankan. Mereka sendiri bilang bosan. Cuman nggak tahu mau diapain. Kenapa? Karena terjebak di lingkup itu gitu. Ya akhirnya ya kembali sudah betul fitrah bahwa memang kita soulmate ini berbeda. Mulai dari jenis kelamin berbeda, watak berbeda, bahasa kasih berbeda, ya hobi berbeda. Kalaupun ada kesamaan itu namanya beradaptasi.
mencoba untuk mengerti pasangan. Akhirnya kita menikmati juga ya adaptasi hobinya pasangan kita atau adaptasi wataknya. Ya. Tapi sekali lagi ya bahwa pasangan yang sama jenis kelamin itu betul-betul membosankan. Jadi kayak gitu Mas. Saya sih ajak aja ngobrol anak-anak, apa? Daripada dia nggak ngomong, ya kan?